นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเจวะกิจจามาตาปังโกจาญะมารานังสุเวติ Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita bertemu lagi dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diadakan dalam rangka menyambut datangnya Waisak tahun Buddhis 2557 tahun 2013 Masehi. Selama kurang lebih 1 bulan, setiap malam kita sebagai umat Buddha melakukan kebajikan, puja bakti yang tentu menambah jasa kebajikan kita. Ada kesempatan untuk mendengar Dhamma yang dapat menambah wawasan, pengetahuan kita tentang ajaran Buddha, meningkatkan keyakinan dan juga sebagai pedoman untuk praktek hidup dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Setelah tadi bersama-sama melakukan pembacaan Pali Wacana, bermeditasi, dan kini tiba saatnya kita membahas Dhamma ajaran Buddha. Bapak, Ibu sekalian, Buddha mengajarkan bahwa kehidupan kita ini serba tidak pasti. Ada satu ungkapan yang menggambarkan hal ini. Ungkapan itu berbunyi Jiwitang Aniyatang. Jiwitang, hidup. Aniyatang, tidak pasti. Hidup kita tidak pasti. Ada yang pasti. Apa yang pasti itu? Kematian. Maranang niyatang. Kematian itu pasti. Bapak, Ibu sekalian, bagi mereka yang berpandangan materialistik, membicarakan sesuatu yang jelek itu dianggap tabu, dianggap tidak boleh, ora ilok. Lebih-lebih pembicaraan itu berkenaan dengan kematian. Di dalam Dhamma tidaklah demikian. Kita bisa melihat di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, di dalam Pancaka Nipata Pali, Buddha mengajarkan kita malah untuk setiap saat melakukan perenungan terhadap apa yang namanya kematian. Kita bisa membaca Abhinha Paccawekkanapata. Di situ disebutkan jarak damomhi, jarang anatito, biadi damomhi, biading anatito, marana damomhi, maranang anatito, sabehi me piehi manapehi nanabawo winabawo, kamasakomhi, dan seterusnya. Ada 5 perenungan yang hendaknya setiap saat. Di situ disebutkan kerap kali, abhinha, kerap kali, setiap saat kita
renungkan. Perenungan tentang usia tua, perenungan tentang sakit, perenungan tentang kematian, perenungan tentang perpisahan, dan perenungan tentang perbuatan. Perenungan yang ketiga adalah tentang kematian. Buddha mengajarkan kepada kita untuk setiap saat merenungkan kematian bisa saja datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya Sataka Nipata Pali kelompok 7, Buddha mengumpamakan bahwa kematian itu amat sangat dekat dengan diri kita dalam 7 perumpamaan. 7 perumpamaan dijelaskan oleh Buddha betapa dekatnya kematian itu dengan diri kita. Apa saja 7 perumpamaan tersebut? Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang pertama, Buddha mengumpamakan hidup kita ini seperti setetes embun yang ada di ujung rumput. Kalau pagi-pagi kita jalan di lapangan berumput, kaki kita akan menjadi basah. Kenapa? Karena di rumput itu ada embun. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan embun tersebut. Sudah berada di ujung rumput, begitu matahari terbit, apa yang terjadi dengan embun tersebut? Embun itu akan lenyap. Embun itu akan menguap seiring terbitnya matahari. Kematian amat sangat dekat dengan diri kita, seperti setetes embun yang ada di ujung rumput. Hidup kita ini amat sangat singkat. Kematian itu amat sangat dekat. Sadarkah kita akan hal ini? Hidup kita seperti setetes embun di ujung rumput. Kematian begitu amat sangat dekat. Hidup kita amat sangat singkat. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Buddha menggambarkan, mengumpamakan hidup kita ini seperti tetesan air hujan yang jatuh di atas permukaan air kolam. Kita bisa melihat saat hujan, tetesan air hujan itu jatuh ke atas permukaan air kolam. Begitu air itu jatuh, tes. Dia membuat riak kecil, membuat gelombang kecil, tes, membuat lingkaran. Dari kecil menjadi besar dan dalam sekejap lenyap. Dalam sekejap hilang. Nah, seperti tetesan air hujan yang jatuh di atas permukaan air kolam, yang membuat riak lingkaran dalam sekejap kemudian lenyap, seperti itulah hidup kita. Amat sangat singkat, hanya sekejap. Kematian amat sangat dekat. Ini perumpamaan yang kedua, yang menggambarkan bahwa hidup kita ini sangat singkat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang ketiga adalah diumpamakan seperti curahan air terjun. Kalau kita pergi ke pegunungan, kita menemukan atau melihat air terjun, kita bisa melihat curahan air terjun itu dari atas jatuh ke bawah.
Begitu dia menyentuh permukaan tanah di bawahnya, dalam sekejap dia mengalir dengan cepat. Ya, tidak menunda lagi. Dalam sekejap begitu dia jatuh, air ini mengalir dengan cepat. Seperti itulah hidup kita. Seperti curahan air yang jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dalam sekejap mengalir, dalam sekejap lenyap dari pandangan. Dalam sekejap hilang. Seperti itulah hidup kita. Amat sangat singkat, kematian itu amat sangat dekat. Ini perumpamaan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, perumpamaan yang keempat yang menggambarkan betapa singkatnya hidup kita ini, digambarkan, diumpamakan seperti sebuah garis yang dibuat di atas permukaan air. Kalau kita membuat garis di atas permukaan air, apa yang terjadi dengan garis tersebut? Begitu kita menggores, langsung lenyap. Ya, coba saja nanti malam sebelum tidur kan biasa kita sikat gigi. Digores saja pakai ujung sikat gigi. Di atas ember, di atas bak, di atas gayung. Dalam sekejap garis itu hilang. Seperti itulah hidup kita. Seperti sebuah garis yang dibuat di atas permukaan air. Dalam sekejap lenyap. Hidup kita ini amat sangat singkat, kematian itu amat sangat dekat. Ini perumpamaan yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima masih digambarkan dengan air. Kalau kita batuk-batuk, tenggorokan kita tidak enak, produksi dahak berlebihan. Nah, ketika kita batuk-batuk mengeluarkan dahak, pasti kita punya keinginan dahak yang sudah keluar di mulut ini kita buang jauh-jauh, ya kan? Maka untuk bisa melontarkan dahak itu jauh, kita menguntalnya di ujung lidah. Dikuntal-kuntal di ujung lidah dan kemudian meluncur. Jangan ditiru ya. Jangan dilakukan di sini. Dalam sekejap hilang. Seperti itulah hidup kita. Seperti ludah yang dikuntal di ujung lidah kemudian dilontarkan keluar dari mulut. Dalam sekejap lenyap. Dalam sekejap hilang. Seperti itulah hidup kita. Hidup ini amat sangat singkat, kematian itu amat sangat dekat. Ini yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang keenam adalah seperti sepotong daging yang dijatuhkan ke dalam sebuah panci yang dipanaskan sepanjang hari. Ibu-ibu bisa coba ini. Jadi dari pagi taruh panci di atas kompor. Kompornya menyala. Ambil sepotong daging. Masukkan ke dalam panci tersebut. Apa yang terjadi dengan potongan daging itu? Begitu kita masukkan potongan daging itu ke dalam panci, karena panci itu panas, potongan daging itu mengandung air, dan dalam sekejap potongan daging itu pun lenyap, hilang, menguap.
Seperti inilah hidup kita. Amat sangat singkat, kematian itu amat sangat dekat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang ketujuh yang terakhir adalah digambarkan seperti sapi yang dibawa ke rumah jagal. Semakin kaki sapi itu bergerak maju, semakin dekat dia dengan kematian. Semakin dekat sapi itu dengan kematian. Kemarin waktu dalam perjalanan ke sini dari Slawi menuju Semarang, mobil yang kami naiki berlintasan dengan mobil truk besar yang membawa beberapa ekor sapi ke arah barat, mungkin mau dibawa ke Jakarta. Biasanya memang begitu, ya, lebih-lebih mendekati hari raya. Kalau kita berkendara dari Jakarta menuju Cikampek arah sebaliknya, kita akan menemukan banyak sekali mobil-mobil truk besar di dalam baknya membawa beberapa ekor sapi. Dan kita tentu sudah tahu apa yang akan terjadi dengan sapi tersebut begitu dia sampai di ibu kota. Dia akan segera disembelih. Saya sempat guyonan sama umat yang nganter. Bante, tuh sapi itu dinaikin ke mobil, Bante. Dia dibawa dari daerah menuju ibu kota. Cuma buat nemuin mati, Bante. Saya mengatakan, ya iya, cuma buat nemuin mati. Sapi itu dibawa jauh-jauh, dinaikin ke mobil dari daerah menuju ibu kota. Begitu sampai di ibu kota bukan mau dikasih lihat Tugu Monas kok, tapi mau disembelih. Begitu juga kemarin pas di perjalanan menuju ke sini, ketemu dengan mobil yang mengangkut sapi tersebut. Saya dalam hati, wah, gak lama lagi semakin dekat kilometernya dengan ibu kota, semakin dekat sapi itu dengan kematian. Ketika diturunkan, ketika kaki sapi itu melangkah, semakin dekat dia dengan kematian. Seperti inilah hidup kita. Seperti kawanan sapi, seperti seekor sapi yang dibawa ke rumah jagal. Seiring waktu yang berlalu, kita ini tambah tua, semakin dekat dengan kematian. Di dalam Dhammapada kita bisa menemukan seperti sapi-sapi yang dihalau ke padang rumput, begitu pula kelapukan dan kematian menghalau setiap makhluk. Sadarkah kita akan hal ini? Ini perumpamaan yang ketujuh. Inilah Bapak Ibu sekalian, 7 perumpamaan yang dijelaskan oleh Buddha yang menggambarkan betapa hidup kita ini amat sangat singkat dan betapa kematian itu amat sangat dekat. Yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Di bagian sutta yang lain, kita akan menemukan percakapan, pertanyaan yang disampaikan Buddha kepada beberapa orang biku berkenaan seberapa sering biku-biku tersebut merenungkan kematian. Ada biku yang menjawab bahwa dia merenungkan kematian sekiranya dia menghabiskan 1 piring nasi
Kalau kita makan kira-kira berapa menit? Dalam porsi nasi normal 10-15 menit tanpa ada ngerumpi ya. 10-15 menit. Kita menghabiskan 1 piring nasi. Biku ini menjawab demikian. Dia merenungkan kematian sekitar 10-15 menit sekali. Buddha tidak merespon. Biku yang kedua menjawab, dia merenungkan kematian sekiranya sekitar dia menghabiskan setengah piring nasi 5-10 menit. Buddha tidak merespon. Biku yang berikutnya menjawab, dia merenungkan kematian sekiranya dia menghabiskan 3 sendok makan nasi. Ya kalau 1 sendok 1 menit, 3 sendok sama dengan 3 menit. Buddha juga tidak merespon. Biku yang berikutnya menjawab bahwa dia merenungkan kematian seiring dia menarik nafas dan seiring dia menghembuskan nafas. Seiring dia menarik nafas, seiring dia menghembuskan nafas. Buddha merespon, bagus. Memang demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita renungkan, kalau kita telaah, batas antara kehidupan kita dengan kematian kita itu hanya sebatas napas kita. Coba saja, kalau sekarang kita menarik nafas, yang ada hanya tarikan napas tanpa ada hembusannya kembali. Apa yang terjadi dengan diri kita saat itu? Kita hanya menarik napas tanpa ada hembusan napas. Apa yang terjadi dengan diri kita saat itu? Hah? Enggak sadar, mati itu. Ya, enggak berani dia bilang mati. Ya, kalau kita hanya narik nggak ada hembusan lagi, berarti kita sudah meninggal. Demikian pula kalau hanya ada hembusan, hanya ada hembusan napas, tidak ada tarikan kembali, kita mengalami kematian. Hidup kita dengan kematian sebatas tarikan napas kita. Bapak Ibu sekalian, Buddha mengajarkan kita untuk merenungkan kematian bukan untuk pesimis menjalani hidup, bukan untuk memandang hidup secara suram. Jangan sampai memiliki pengertian yang keliru. Ayo makan, enggak lah Bante, makan enggak makan mati kok. Ayo mandi, enggak lah Bante, mandi enggak mandi mati kok. Jangan merokok, nggak apa-apa Bante, ngerokok nggak ngerokok juga mati. Ini keliru, ya. Jangan sampai berpersepsi demikian. Kita diajarkan untuk merenungkan kematian agar memandang hidup secara realistis, secara kenyataan, bahwa hidup kita ini ada akhirnya, ada akhirnya. Kita tidak hidup selamanya. Maka di sini hendaknya kita menjalani hidup dengan tidak sombong. Maka di sini hendaknya kita segera bergegas untuk berbuat baik sebanyak mungkin. Maka di sini hendaknya kita bergegas untuk mengurangi perilaku negatif yang masih sering kita lakukan. Ya, menyadari kita bakal mati, kesombongan kita tekan. Menjadi rendah hati. Menyadari bakal mati, perilaku yang negatif yang selama ini masih kerap kali kita lakukan, stop. Kebajikan yang masih kurang, tambah.
Ya, kebajikan yang masih kurang tambah. Kalau misalkan kita puja bakti, datang ke wihara cuma sebulan sekali, padahal setiap minggu ada puja bakti. Menyadari bakal mati ditambah, jangan sebulan sekali datangnya, sebulan 2 kali. Menyadari bakal mati tambah sebulan 3 kali. Menyadari bakal mati tambah sebulan 4 kali datang. Yang menyadari bakal mati tambah lagi. Di sela-sela hari Minggu kan ada kegiatan di wihara toh. Ya, seperti kalau tidak ada SPD, setiap malam Kamis ada meditasi. Ya, ikut tambah. Kenapa? Ini bermanfaat. Mempersiapkan bekal. Mempersiapkan sangu. Bekal untuk hidup ini, bekal juga selanjutnya. Bila mana kehidupan saat ini berakhir. Bapak Ibu sekalian, perumpamaannya demikian. Kita sering di musim-musim liburan kita sudah berencana untuk jalan-jalan. Apalagi banyak tiket promo. Ya kan? Biasa dari bulan Januari kalau kita lihat koran sudah ada tiket promo buat bulan Juni, Juli di musim-musim liburan sekolah. Kita begitu lihat, wah ini murah. Dari Januari kita sudah mulai booking, udah punya rencana mau jalan-jalan di musim liburan. Ya seperti sekarang nggak usah jauh-jauh, bulan depan kan udah liburan. Bisa saja di antara Bapak Ibu sekalian ini sudah ada yang punya rencana liburan nanti mau ngajak anak-anaknya jalan-jalan kemana. Dari sekarang kan sudah direncanakan, sudah dipersiapkan. Ya dari jauh-jauh hari kita sudah persiapkan tiketnya, ya transportasinya. Kemudian setelah dapat tiket, setelah dapat tujuan, ya kita cari tempat nginep. Dapat makin dekat persiapannya kan makin banyak. Bajunya, camilannya buat di jalan, buat ngusir rasa jenuh. Sudah dipersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Padahal liburan kita paling seminggu 2 minggu. Setelah selesai kembali lagi ke rumah. Nah, untuk sebuah liburan yang seminggu 2 minggu kita pergi, persiapannya kita lakukan jauh-jauh hari, banyak sekali, ya. Nah, kenapa untuk sebuah kepergian yang kita tidak kembali lagi dalam hidup ini sebagai kita yang sekarang, kita tidak persiapkan jauh-jauh hari? Istilah kata, kita mau pergi ke alam sana, kita bakal mengalami kematian. Kenapa persiapannya tidak segera kita lakukan? Bergegaslah untuk segera berbuat baik. Bergegaslah untuk segera memperbanyak perbuatan baik. Karena kematian bisa datang setiap saat. Kadang kita berpikir, nantilah Bante. Ayo ke wihara, hari Minggu ada puja bakti. Nantilah Bante, minggu depan aja. Kan minggu depan wiharanya masih ada toh, nggak dipindahin. Kan minggu depan puja baktinya juga masih ada toh. Begitu minggu depan diajak lagi, nantilah Bante bulan depan, wiharanya juga belum pindah kok, puja baktinya juga masih ada. Selalu menunda, selalu menunda, selalu menunda, selalu menunda, selalu menunda. Diajak untuk sesuatu yang baik sering kita tunda. Tapi kadang-kadang kita sigap kalau diajak untuk sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik ditunda, sesuatu yang tidak baik sigap, cepat.
Keliru Bapak Ibu sekalian, keliru. Jangan pernah menunda untuk berbuat kebajikan. Jangan pernah menunda untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Setiap hari bisa menjadi hari terakhir dalam hidup kita. Setiap malam bisa menjadi malam terakhir dalam hidup kita. Di dalam Badekarata Sutta disebutkan, ajewa kicak matapang ko janya maranang suwe. Jangan pernah menunda, lebih-lebih untuk satu perbuatan baik. Kenapa? Siapa tahu kematian ada di hari esok. Jangan pernah menunda untuk suatu perbuatan baik. Siapa tahu kematian ada di hari esok. Dan itu tidak bisa kita tolak. Itu tidak bisa kita hindari. Kita bisa melihat di dalam Pabato Pamagata. Di situ disebutkan bahwa kalaupun seseorang punya pasukan yang hebat, yang kuat, itu tidak bisa menolak datangnya kematian. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang memang ada orang-orang yang berusaha menolak datangnya kematian dengan mempersiapkan pasukan. Ya, satu contoh pernah terjadi di Tiongkok tempo lama. Tiongkok zaman dulu, ya kan? Ada kaisar yang berusaha pengen hidupnya abadi. Siapa? Hah? Ya, si Huangdi. Ya, si Huangdi itu yang bikin Great Wall, ya kan? Dia mempersiapkan pasukan, ya, sampai-sampai di kuburannya juga banyak prajurit terakota untuk mencegah dirinya dari kematian. Tapi tetap tidak bisa ditolak. Pasukan sehebat apapun, sekuat apapun persenjataannya, kematian tidak bisa ditolak. Kekayaan sebesar apapun yang kita miliki juga tidak bisa menolak datangnya kematian. Kalau manusia dikasih duit banyak-banyak, ya seneng. Tapi giam loong dikasih duit sebanyak apapun, ya tetap kematian itu tidak bisa kita tolak. Harta sebesar apapun, duit sebanyak apapun tidak bisa menolak datangnya kematian. Bahkan disebutkan juga tidak ada mantra seampuh apapun yang bisa menolak datangnya kematian. Kematian tidak mungkin bisa kita tolak. Tapi sebelum mati kita harus bisa mempersiapkan bekal sebelum kematian itu datang. Apa bekalnya? Perbuatan baik. Tambah terus yang baik, minimalkan yang tidak baik. Tambah terus yang baik, minimalkan yang tidak baik. Tentu dengan berlaku seperti ini kita mampu mengisi hidup dengan banyak manfaat. Manfaat buat orang lain, manfaat buat diri kita sendiri. Di hidup ini juga di hidup yang selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Majjhima Nikaya Buddha mengumpamakan hidup kita ini seperti seorang pengembara berkelana, berjalan jauh di tengah teriknya matahari, panas, di tengah curahan hujan. Setelah sekian lama berjalan, kita sampai di tujuan. Begitu sampai di tujuan, kita ketemu dengan istana yang mewah. Kita masuk ke dalam istana tersebut, menikmati segala fasilitas yang ada dalam istana tersebut. Istana itu menjadi milik kita. Ini adalah gambaran, perumpamaan. Seseorang yang dalam hidupnya mengisi hidup dengan perbuatan baik, setelah kematian dia lahir kembali di alam surga.
Istana mewah ini adalah simbolisasi daripada alam surga. Dia lahir kembali menjadi makhluk surgawi, dewa ataupun dewi yang memiliki istana surgawi. Seperti seorang pengembara berjalan jauh, terik, panas, hujan dan sebagainya. Di akhir perjalanan dia bertemu dengan pohon yang rindang, yang teduh. Tapi ini bukan kampanye. Tanah di bawah permukaan pohon tersebut datar, sehingga nyaman buat duduk-duduk ataupun berbaring. Ini adalah simbolisasi. Setelah kehidupan ini berakhir, seseorang yang mengisi hidupnya dengan perbuatan baik memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia lagi, yang diumpamakan seperti pohon yang rindang, yang teduh, tanah di bawah pohon juga datar. Ya, ini gambaran kelahiran kembali sebagai manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, seperti seorang pengembara berjalan jauh, terik, panas dan sebagainya. Di akhir perjalanan ketemu dengan pohon yang gersang, yang meranggas, tiada lagi daun, ranting-rantingnya pun mengering. Tanah di bawah permukaan pohon tersebut berbatu-batu, tidak rata. Untuk duduk aja tidak nyaman, apalagi untuk berbaring. Ini adalah gambaran perumpamaan seseorang mengisi hidupnya dengan kejahatan, dengan dasar keserakahan, kekikiran, kemelekatan. Setelah meninggal, lahir kembali menjadi makhluk setan kelaparan, menjadi makhluk petak. Jadi pohon yang meranggas, yang tidak ada daunnya itu, yang gersang, yang kering, tanah di bawahnya juga berbatu-batu, tidak nyaman. Itu adalah simbolisasi daripada kondisi di alam petak. Ya tentu kalau kita berteduh di bawah pohon yang kering, ya bukan kesejukan yang kita dapatkan, bukan keteduhan yang kita dapatkan, malah kepanasan ya. Biasanya kan kalau kita nyari pohon itu saat kita lagi kepanasan, kita mencari pohon yang rindang. Nah kalau ini pohonnya gersang begitu, bukannya teduh, bukannya nyaman, malah makin panas, tidak nyaman. Ini gambaran kondisi kelahiran seseorang setelah meninggal, karena dia mengisi hidupnya dengan kejahatan yang dilandasi oleh keserakahan, kekikiran, kemelekatan, lahir kembali menjadi makhluk setan kelaparan, menjadi makhluk petak. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, seperti seorang pengembara berjalan jauh, terik, panas, begitu mendekati akhir perjalanan, ya, dia terperosok ke dalam lubang septic tank, ke dalam lubang yang penuh dengan kotoran. Ini adalah gambaran kondisi kehidupan, kelahiran kembali dari seseorang yang ketika hidup sebagai manusia mengisi hidupnya dengan kejahatan dengan dasar kebodohan batin. Setelah meninggal, dia masuk ke dalam lubang septic tank, ke dalam lubang penuh kotoran. Lubang penuh kotoran ini adalah simbolisasi perumpamaan dari kondisi kelahiran di alam binatang. Di alam binatang. Kenapa? Saat jadi manusia melakukan kejahatan dengan dasar kebodohan batin. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, seperti seorang pengembara berjalan jauh, terik, panas dan sebagainya, mendekati akhir perjalanan,
dia jatuh ke dalam lubang penuh bara api, lubang pembakaran sampah yang penuh dengan bara api. Ini adalah gambaran perumpamaan seseorang yang ketika hidup sebagai manusia banyak melakukan kejahatan dengan dasar kebencian. Setelah hidupnya berakhir, dia jatuh ke alam neraka yang disimbolkan dengan lubang penuh dengan bara api. Ini yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, seperti seorang pengembara berjalan jauh, terik, panas dan sebagainya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang bijak yang menunjukkannya ke arah kolam yang indah. Dia mengikuti petunjuk itu dan akhirnya dia sampai di kolam yang indah, airnya jernih. Tentu kalau kita penat, capek habis jalan, begitu ketemu airnya bening, jernih, apa yang akan kita lakukan? Meraup air tersebut, membasuh ke wajah, meraup air tersebut untuk minum. Dan setelah itu mungkin kita bisa mandi untuk mendapatkan kesegaran. Ini adalah gambaran seseorang dalam hidup bertemu dengan Buddha yang menunjukkan ke arah kolam yang indah. Kolam yang indah itu adalah simbolisasi daripada nibbana. Buddha menunjukkan kita jalan menuju nibbana. Inilah 6 perumpamaan yang menggambarkan perjalanan hidup kita. Mau kemana? Mau pilih yang mana? Kita sendiri yang menentukan. Apa yang menentukan? Perbuatan kita masing-masing. Kita mau ketemu istana surgawi, ada di tangan kita. Kita mau ketemu pohon rindang, ada di tangan kita. Kita mau ketemu pohon gersang, ada di tangan kita. Kita mau kejeblos ke dalam septic tank, ada di tangan kita. Kita mau kejeblos ke dalam lubang bara api, juga ada di tangan kita. Kita mau sampai di kolam yang indah, juga ada di tangan kita. Yang menentukan itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itulah yang menentukan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pilihlah mau kemana hidup kita ini. Pilihlah kemana kita mengarahkan diri kita ini. Tentu sebagai orang yang bijak, kita akan memilih tujuan yang menyenangkan, bukan tujuan yang tidak menyenangkan. Makanya bergegaslah untuk mengisi hidup dengan lebih banyak lagi berbuat kebajikan. Di dalam Theragata juga disebutkan, jadikanlah hari-harimu produktif, terutama dalam berbuat kebajikan. Karena setiap detik waktu yang berlalu, umurmu berkurang sebanyak itu. Marilah berbuat baik, jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Ingatlah ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe. Jangan pernah menunda, siapa tahu kematian ada di esok hari. Semoga uraian ini memberi manfaat sebagai perenungan, penyadaran kita untuk termotivasi, untuk mengisi hidup dengan lebih banyak lagi melakukan perbuatan yang bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ada tanya jawab, dipersilakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya. Yang kami pertanyakan, kalau pada kehidupan ini kita diajak oleh teman-teman sebagai umat Buddha untuk buat suatu kebajikan. Salah satu contoh kita diajak SPG. Terus kita punya teman atau punya tetangga, pada siang hari kita diajak oleh tetangga maupun teman untuk minum minuman keras.
itu berarti satu dibanding satu ya Bante. Apakah perbuatan yang mungkin kalau kita timbang-timbang sama dalam kehidupan ini baiknya juga banyak, mungkin 10, terus perbuatan yang tidak baik 10, apakah itu bisa masuk surga atau neraka? Kira-kira gimana menurut pandangan Bante? Sekian dan terima kasih. Kalau pedagang biasa memang begini ya. Dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau perbuatan kita seperti ini nanti bisa ya. Nanti bisa salah satu mana yang menjadi kondisi untuk muncul duluan. Ya. Karena seimbang ya, bisa saja kondisi yang baik muncul. Kita menerima buahnya. Tapi bisa saja kondisi yang tidak baik muncul. Ya. Ini bergantung pada kondisi-kondisi yang ada pada saat itu. Ya, jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, tidak karena ini seimbang akhirnya jadi hapus. Tidak. Ya, ini bukan seperti bayar utang. Ya, perbuatan itu. Ya, begitu kita lunasi, kita utang 10.000, bayar 10.000, lunas. Tidak. Jadi masing-masing bisa berbuah sendiri-sendiri, bergantung bagaimana kondisi yang ada saat itu. Ya, jadi makanya di sini ya, kalau memang itu masih seimbang ya, tentu harus kita tambah kan, jangan sampai seimbang. Kenapa? Kalau yang ini kita tambah, yang baik kita tambah, kan bisa saja ini yang mendominasi untuk berbuah duluan kan. Jadi jangan, kalau seimbang kan nanti bisa saling sodok. Nah, kalau yang ini lebih banyak kan bisa saja ini bisa berbuat duluan. Ya, makanya di sini bergegas terus untuk berbuat kebajikan. Ya, ditambah terus, jangan diseimbangkan dengan kejahatannya. Ya, jadi yang baik terus ditambah, jangan diseimbangkan timbangannya itu. Ya bisa saja ya, seperti ada kasus, ada cerita di dalam kata-kata, di dalam kitab komentar, buah kebajikan muncul duluan, ya, menikmati kebahagiaan surgawi. Saat jalan-jalan ke taman surgawi, melihat ada buah-buahan yang ranum, punya niat untuk memetik. Nah begitu dipetik, tahu-tahu jatuh ke neraka. Ya, tahu-tahu jatuh ke neraka. Bisa seperti itu terjadi. Ya, itu ada cerita di dalam kata-kata terjadi demikian. Ya. Ya tetap satu saat ya. Ibaratnya kan perbuatan baik dan perbuatan jahat itu menjadi bahan bakar toh, yang bisa membuat kendaraan itu melaju. Satu saat kalau dipakai terus tidak diisi lagi kan habis. Nah kalau sudah habis kan kita menerima yang tidak baik ini, ya kan? Kalau kita lahir menjadi dewa kan kita hanya menikmati buah jasa kebajikan. Untuk berbuat baik lagi kan kondisinya cukup sulit, ya. Kondisinya cukup sulit kalau kita lahir kembali di alam surgawi untuk berbuat kebajikan yang baru itu. Kenapa? Kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan fasilitas kemewahan surgawi, ya kan? Nggak perlu jauh-jauh di alam surga. Seperti sekarang aja, kalau malam ini tadi sebelum berangkat ke sini ada yang ngajakin pergi ke bioskop sama ke wihara, pilih mana? Hah? Ya kan? Kita pasti senang. Apalagi kalau di bioskop kemudian ditelepon, ayo nih SPD nih. Nah, apa SPD, orang lagi nonton kok? Lanjutkan, ya kan? Pasti kita milih seperti itu lah. Apalagi ini di alam surga kemewahannya melebihi apa yang ada di duniawi ini. Ya tentu kita akan lebih memilih di sana, ya, menikmati kebahagiaan surgawi. Jadi kita hanya menerima di alam surga itu, menerima buah jasa kebajikan yang masak. Ya demikian. Nggak ngengkel lagi ya. Ya silakan.
bingung ini. Bingung itu mungkin ya, jalan mudah-mudahan ya. Bingung saya bingung Mas. Yang namanya kondisi itu apa Mas? Itu saja. Ya, kondisi itu sebab. Sebab. Seperti sekarang kita bisa kumpul di sini kan karena banyak sebab. Karena banyak kondisi, ya kan? Banyak sekali. Tempat ini menjadi kondisi, pemimpin puja bakti menjadi kondisi, ya. Yang hadir di sini menjadi kondisi, menjadi sebab-sebab sehingga kita bisa bertemu. Karena apa? Kondisi-kondisinya berkesesuaian. Kondisi-kondisinya berkesesuaian. Seperti sekarang contoh gampangnya begini. Yang disebut sayur asem itu ya, kan enggak cuma asem tok toh ya. Ya kan? Ya kan? Banyak bahan-bahannya. Ada kacang panjang, ada air, ada pepaya, ada melinjo, ya kan? Ada jagung, ada kacang tanah, maka itu disebut sayur asem. Nah, bahan-bahan itu adalah sebab-sebab, itu adalah kondisi-kondisi sehingga yang menyebabkan sayur itu disebut sayur asem. Ya, demikian. Jadi kondisi itu adalah sebab. Ya, memang Buddha menjelaskan di dalam Samyutta Nikaya, cetanahang bikawe cetayutwa kamangkaroti. Para biku, yang kusebut karma adalah perbuatan yang didahului oleh adanya kehendak. Ya, kalau memang itu adalah perbuatan baik, ya, tentu kita harus segera bergegas melakukannya. Ya, kalau memang itu benar-benar kita yakini, ya, kalau memang ya itu agak ragu-ragu, kita bisa konsultasi dulu. Seperti mau ikut pabaja misalkan kan, udah muncul niatnya pengen ikut pabaja. Nah, kita kan perlu tanya-tanya sama biku, ya. Kenapa? Kan ada klasifikasi, mau di mana kan, itu bisa konsultasikan. Nanti kan bikunya bisa mengarahkan, ya, pabajanya di sini saja, ya, sesuai dengan usianya, ya. Jadi kalau kita usia begini kan nggak mungkin kita mau pabaja remaja pelajar, ya, nggak mungkin. Nah, jadi kita perlu konsultasi, ya, kita perlu arahan, perlu masukan. Ya, kemudian kadang-kadang kan kita nggak tahu, pengen ikut tapi caranya gimana. Ya, saya sering dapat pertanyaan, gimana Bante saya pengen ikut pabaja? Apa suratnya itu ada di panitia, ya kan? Nah, dari situ kan butuh masukan, pengarahan dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin tanya, ya kita sebagai umat biasa tidak terlepas dari perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik ini akan melekat terus. Pertama, kedua, apakah perbuatan tidak baik ini bisa dikurangi dengan perbuatan baik atau kebaikan? Dan satu pertanyaan lagi adalah, saya baca di salah satu sunnah Buddha menjelaskan kalau kehidupan ini sangat sulit atau sangat sulit hidup sebagai manusia. Kalau mungkin bisa Bante jelaskan apa sebabnya disebut demikian. ya. Perbuatan yang kita lakukan kalau diulang-ulang itu menjadi sifat, menjadi karakter, ya, membentuk watak kita. Ya, seperti kalau kita berulang-ulang melakukan perbuatan jahat, ya, karena kita berulang-ulang kali melakukan perbuatan jahat, akhirnya terbentuk karakter orang jahat. Ya, tentu di situ terbangun dari kegiatan yang dilakukan berulang-ulang terus.
Dan kalau sudah demikian, membentuk sifat, membentuk karakter, ini kan ada wujud melekat. Ya, sebaliknya kalau kita berulang-ulang melakukan perbuatan baik, kebajikan yang kita lakukan ini pun menjadi sifat, menjadi karakter kita. Ya, menjadi sifat, menjadi karakter kita, membentuk watak kita. Jelas ya? Nah, bagaimana meminimalkan efek dari perbuatan jahat yang pernah kita lakukan? Ya, meminimalkan. Kita harus banyak melakukan perbuatan baik. Makanya di sini secara dhamma Bapak Ibu sekalian, saat kita senang jangan lupa diri, tetap berbuat baik. Saat kita susah jangan frustasi, jangan putus asa, tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita susah, stop berbuat baik, susahnya nanti makin lama. Ya kan? Penderitaannya makin lama. Kita harus bergegas berbuat baik. Untuk apa? Agar kebajikan yang kita lakukan ini mengubah kondisi tidak baik yang saat itu kita alami, berubah menjadi kondisi baik. Kenapa? Karena kita membuat sebab-sebab yang baik. Ya, membuat sebab-sebab yang baik. Ya, seperti sering diumpamakan, kalau 1 gelas air dikasih sesendok garam, asin. Tapi kalau dikucurin lagi air tawar, bagaimana? Masih asin enggak? Ya seperti itu. Di perbuatan baik yang kita lakukan harus dilakukan terus-menerus. Saat senang, saat susah, kita harus terus berbuat kebajikan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, di dalam Dhammapada memang Buddha menyatakan sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Ya. Buddha mengumpamakan bahwa makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam manusia ini amat sangat sedikit dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Terutama di alam-alam penderitaan lebih banyak. Diumpamakan dengan perumpamaan debu di ujung kuku dengan debu di alam semesta, banyak mana? Banyak debu di alam semesta. Seperti itulah sesungguhnya kelahiran kembali makhluk-makhluk di alam lain, terutama di alam menderita, itu lebih banyak dibanding di alam manusia. Buddha mengumpamakan makhluk yang lahir kembali menjadi manusia itu dengan perumpamaan kura-kura buta yang hidup di samudra luas, mahasamudra. Kura-kura ini muncul setiap 100 tahun sekali ke atas permukaan air. Di atas permukaan air laut itu ada sebuah gelang yang lobangnya itu cukup untuk kepala kura-kura ini masuk. Dia munculnya 100 tahun sekali, matanya juga buta, mungkin pada saat dia muncul kepalanya ini pas masuk. Sulit kan? Kalau dia matanya tidak buta ya mungkin, karena dia bisa mencari kan, melihat biar pas saat dia kepalanya muncul di atas permukaan laut. Nah, ini sebenarnya satu penggambaran, satu motivasi agar kita bisa yang saat ini lahir kembali menjadi manusia, yang saat ini memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia, memanfaatkan kelahiran kita, kehidupan kita saat ini sebagai manusia itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena untuk lahir kembali menjadi manusia itu sulit. Makanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai motivasi bahwa untuk dapat lahir kembali menjadi manusia ini susah. Dengan perumpamaan-perumpamaan tadi. Kehidupan kita sebagai manusia pun susah kan? Untuk makan kita harus nyari. Ya dalam keseharian kan kita banting tulang untuk mempertahankan kehidupan. Ada kalanya untuk mempertahankan hidup, ya kita melakukan segala macam cara. Yang kadang-kadang cara yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan dhamma, dengan hukum. Tapi itu kerap kali kita lakukan. Kenapa? Demi untuk mempertahankan hidup. Tapi kita sebagai umat Buddha jangan demikian.
Ya, jangan demikian. Kita jangan menghalalkan segala cara untuk kita bisa bertahan hidup. Ya tentu banyak cara-cara baik yang bisa kita lakukan mengisi hidup ini. Ya pasti kita akan memperoleh hasil bagaimana caranya kita bertahan hidup. Ya kan di dalam Jataka disebutkan ya, sungguh menjijikan kalau kita memperoleh nama baik, harta dan sebagainya bila itu didapatkan dengan jalan yang tidak sesuai dengan dhamma. Ya, sungguh menjijikan. Ya, makanya di sini dapatkanlah pemenuhan hidup kita dengan cara-cara yang sesuai. Ya, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita dengan jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak beresiko. Ya kan? Bandingkan kalau kita mendapatkan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan hidup kita dengan cara-cara yang beresiko, melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini, melanggar itu, ya tentu meskipun mendapat, ya resikonya kan besar, ya kan? Seperti kita pengen ya mencukupi kebutuhan hidup dengan cara korupsi, ya kan? Jelas ini resikonya besar. Makanya dapatkanlah dengan jalan yang benar, dengan jalan yang sesuai, yang tidak mengandung resiko. Ya, demikian. Kadang-kadang manusia membuat kebajikan, banyak membuat kebajikan, itu bisa terlahir di alam surga nanti. Tapi tadi Tante bilang di alam surga kita susah untuk berbuat kebajikan nanti. Apakah yang di dalam surga itu nanti setelah udah masuk surga bisa mati lagi, dan bagaimana kalau dia tidak berbuat kebajikan nanti terlahir lagi di alam mana? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lahir kembali di alam surga, kita itu menerima buah kebajikan yang masak, yang kita nikmati. Untuk menanam kembali, kita menemui kesulitan. Kenapa? Tentu kita terlena. Seperti tadi saya bilang kan, sudah menjelaskan, kalau tadi sebelum berangkat SPD ini diajak temennya memilih antara bioskop dengan SPD, pilih mana? Kalau sudah sampai di bioskop, ditelepon lagi sama teman yang di wihara, saya sudah di wihara nih, ayo kesini aja, pilih mana? Kita pasti terus melanjutkan nonton, ya Iron Man 3 misalkan, ya kan? Pasti kita terus seperti itu. Kalau kita sudah di alam bahagia, kadang-kadang kan kita lupa. Ya jangankan untuk jadi dewa ya. Kadang-kadang kalau kita sudah dapat kekayaan banyak kan kita juga lupa. Ya kan? Di hidup ini kita berlimpah kekayaan kan kita lupa untuk menanam kembali. Padahal kekayaan yang kita peroleh itu adalah buah jasa kebajikan yang masak, yang kalau tidak ditanam lagi bisa habis. Kan banyak orang kaya tahu-tahu jatuh, perusahaannya bangkrut, kebakaran, kenapa apa-apa. Ya kan? Banyak kan kasus-kasus demikian. Kenapa? Karena dia tidak menanam kembali apa yang dia peroleh. Lebih-lebih ini makhluk surgawi. Kebahagiaan surgawi tentu lebih tinggi dibanding kebahagiaan duniawi. Ya dewa-dewa itu kalau mau berbuat baik ya harus turun ke alam manusia. Lebih-lebih kalau saat itu ada Arahat sama Sang Buddha. Ya dewa-dewa juga nanti satu saat akan mati. Ya seperti tadi sudah disebutkan, seperti mobil bisa bergerak, bisa berjalan karena adanya bahan bakar yang membuat dia melaju. Begitu bahan bakarnya habis, mogok, berhenti. Nah, dewa-dewa juga bisa mengalami kematian. Ya jadi meskipun usia hidupnya panjang, ya tetap ada akhirnya. Kenapa? Karena belum bebas dari loba dosa moha. Ya jadi alam surga di dalam agama Buddha bukanlah kondisi yang kekal, bukanlah abadi. Ya, selama masih ada loba dosa moha, masih berputar di dalam samsara, masih mengalami kelahiran dan kematian yang berulang terus. Ya, setinggi apapun tingkat surgawinya, tetap akan ada akhirnya. Ya dewa itu
Kalau mendekati kematian ya cahaya kedewaannya, istilahnya auranya itu pudar. Yang tadinya misalkan sekian watt, ini meredup. Itu tanda-tandanya dewa tersebut mendekati kematian. Kalung bunganya, ya dewa-dewa itu pakai kalung bunga. Kalung bunganya layu. Kemudian ketiaknya berkeringat. Nah itu tanda-tandanya dewa mendekati kematian. Nah, kemana dia lahir kembali? Bagaimana perbuatan yang dominan pada saat dia mati itu? Ya seperti tadi itu, ya. Kalau sekarang yang dominan yang baik terkondisi lahir kembali di alam dewa. Nah, setelah habis menikmati kebahagiaan surgawinya selesai, bisa yang tidak baik ini muncul. Ya seperti tadi saya kan sudah menceritakan, ada dewi-dewi ya karena perbuatan kebajikan lahir kembali di alam surga. Saat pergi ke taman metik buah. Nah, saat dia metik itu tahu-tahu jatuh ke neraka. Yang bisa seperti itu. Ya, demikian. Kasih balik. Jika ada seseorang yang mempunyai pemahaman salah, menurut dia karena mempunyai pemahaman salah, dia sudah punya kehendak atau punya niat berbuat baik menurut dia, lalu berbuat baik menurut dia, tetapi yang menerima atau orang lain itu selalu terluka. Nah, terus kalau kita ini berusaha untuk memberi obat, memberi petunjuk, sampai membuang waktu, sampai mungkin uang, mungkin macam-macam ya, lalu yang diterima dia itu orangnya itu tidak sembuh. Jadi si penerima itu dia tetap tidak merasa digulung gitu loh. Jadi dia selalu punya kehendak baik menurut dia saja, karena pemahaman dia itu salah, sehingga menjadikan orang lain itu selalu menderita. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana buah karma kita yang sudah berkorban atau waktu, uang, macam-macam, karena seolah tidak berguna, tidak bermanfaat oleh dia itu. Itu Pak, terima kasih. Ya. Istilahnya itu orang semau gue. Ya, benernya menurut bener kacamata pribadinya. Berbuat ya semaunya, semau dirinya. Ya. Kita berusaha menolong, memberi pandangan dan sebagainya. Bagaimana perbuatan yang kita lakukan ini memberi manfaat atau tidak? Ya memberi manfaat lah. Kita sudah menanam kan kita pasti akan memetik toh. Ya, cuma memang apa yang kita tanam itu tanamnya tidak pas. Bibit yang kita semai itu ladangnya tidak pas. Ya, kenapa? Karakter orangnya itu, ya. Istilah orang Semarang itu apa? Uwel ya. Ya uwel kan ya? Hah? Tawal, susah diinihin. Tawal ya. Jadi susah di apa itu? Diubah. Ya. Secara dhamma, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat ada tiga pandangan. Ada yang disebut dengan atta dipateya. Kita berbuat dari sudut kacamata kita pribadi. Nah, seperti orang ini. Dia berbuat berdasarkan benernya menurut bener pribadinya. Ya. Ini orang yang pertama. Yang kedua, loka dipateya. Berbuat benar berdasarkan kesepakatan bersama. Lingkungan. Yang ketiga, berbuat benar berdasarkan dhamma. Ya, berdasarkan dhamma. Apa yang menurut pribadi baik belum tentu secara lingkungan baik. Ya, apa yang menurut pribadi baik secara dhamma belum tentu baik. Ya kan? Nah, kita kacamatanya harus melihat dari kacamata yang lebih luas toh, secara kacamata dhamma. Jangan hanya secara pandangan pribadi kita saja.
Ya, jangan hanya pandangan pribadi kita saja. Oh, saya benar menurut saya kok, ya kan? Nggak bisa. Lebih-lebih kita hidup di tengah masyarakat luas. Kalau kita berperilaku seperti itu, bakal banyak teman apa bagaimana? Ya, tentu kita bakal banyak seteru, ya, bukan malah banyak teman. Kalau kita benernya menurut karepe dewe, ya, menurut diri kita sendiri. Ya, tetap perbuatan yang kita lakukan memberi manfaat buat diri kita. Hasilnya pasti ada, cuma kondisinya ladangnya itu yang tidak pas. Ya, jadi perbuatan itu tidak sia-sia. Ya, demikian. Ya, kita tidak perlu berpikir jauh seperti itu. Ya seperti tadi saja, sebagaimana diajarkan Buddha, yang diumpamakan hidup kita seperti setetes embun di ujung rumput. Kan kita sudah bisa membayangkan. Ya, ketika ada embun di ujung rumput, matahari terbit dalam sekejap menguap. Ya, justru kalau kita membayangkan, aduh nanti kalau mati kecelakaan gimana? Aduh nanti kalau mati stroke gimana? Itu ketakutan yang muncul. Ini bukan perenungan yang benar, ya, bukan perenungan yang benar. Itu malah bisa membuat kondisi kita untuk bisa seperti itu toh. Kenapa? Karena pola pikirannya dibentuk seperti itu terus, ya. Aduh nanti kalau mati dibunuh gimana? Aduh mati dibunuh gimana? Itu bisa terjadi betulan, ya. Tapi kalau kita perenungannya yang sifatnya universal, ya kan ini kan sifatnya universal kan, seperti setetes embun di ujung rumput, itu kan tidak membayangkan diri sendiri toh. Ini sifatnya apa yang bisa kita lihat di alam. Ya, kita merenungkannya seperti itu saja. Nggak perlu merenungkan, aduh nanti gimana kalau mati ketabrak burung, burungnya di atas mobil. Ya, jadi nggak perlu seperti itu. Jadi kita merenungkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Buddha saja. Jadi tidak perlu, ya kalau itu kan mengkhawatirkan istilahnya ya, mengkhawatirkan nanti gimana kalau mati begini, nggak perlu. Jadi yang perlu kita renungkan adalah ya seperti itu ya, seperti yang maranada momhi, maranang anatito. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita merenungkan ini bukan buat memunculkan ketakutan, bukan buat memandang hidup pesimis, agar kita menyadari mampu mengisi hidup dengan lebih banyak perbuatan yang bermanfaat. Ya, jadi nggak perlu risau, nggak perlu gelisah, ya. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya alami. Sifatnya alami. Makanya sebelum itu terjadi, kita masih punya waktu luang mempersiapkan segala perbekalan menghadapi kematian. Ya. Hidup kita ini kan seperti aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Hidup kita mengalir dari kelahiran menuju kematian. Ya, tapi sebelum itu terjadi kan ini ada alurnya kan, ada alirannya kan, seperti sungai dari hulu ke hilir. Ya, apa kali apa? Kalau di sini kali apa? Hah? Ya kan dari hulu ke hilir kan. Nah sebelum sampai di hilir kan airnya banyak dimanfaatkan kan. Nah begitu juga hidup kita, dari lahir menuju kematian kita harus bisa mengisi momen yang berjalan ini dengan berbuat baik. Jadi seperti aliran air sungai yang airnya bisa dimanfaatkan. Kita mengisi hidup kita dengan perbuatan yang benar. Bagaimana supaya kalau berlanjut lagi sebagai manusia kemudian memiliki otak yang cerdas dan daya ingat yang kuat, apa yang harus dilakukan? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membuat kita lahir kembali menjadi manusia lagi, kita harus menjaga Pancasila Buddhis itu dengan baik. Buddha menjelaskan Pancasila Buddhis itu sebagai manusa dhamma, dhamma yang menjadi standar manusia. Jadi yang disebut dengan manusia, ya, manusa manuso, itu adalah manusia yang menjaga 5 sila ini dengan baik.
Kan ada kan manusia badannya, tapi perilakunya dipenuhi dengan pemuasan nafsu. Badannya manusia, mentalnya binatang. Kan ada manusia tirocano, ada manusia yang diliputi dengan keserakahan. Kalau ada apa-apa pengennya banyak. Ya, ini manusia petok. Ya, badannya manusia, mentalnya seperti setan kelaparan. Ya, yang disebut manusia adalah terkendali dalam 5 sila. Karena ini adalah standar sila buat manusia. Ya, jadi nggak bisa dikurangi. Yang 5 ini nggak bisa dikurangi. Kalau dikurangi ya bukan lagi manusia. Ya, lain halnya kalau ada pelanggaran toh. Kalau ada yang dilanggar, disadari, diperbaiki lagi. Kalau dikurangi kan dari 5 jadi 4. Kalau ada pelanggaran kan tetap 5 toh. Ya, nggak dikurangi kan. Cuma diperbaiki. Ketika disadari, berusaha diperbaiki. Bukan berarti nanti kalau sudah melanggar, bablasin aja Bante, ilangin. Itu bukan lagi manusia. Manusia dhamma juga memiliki arti. Dhamma yang bisa membawa pada kelahiran kembali sebagai manusia. Seperti sekarang, sadarkah kita sesungguhnya sedang menerima buah kebajikan dari pelaksanaan 5 sila yang baik di hidup kita yang lalu? Sadar nggak? Nggak sadar. Nah, kita sekarang bisa lahir kembali jadi manusia. Apa perbuatan baik yang lalu kita lakukan? Melaksanakan 5 sila itu dengan baik. Makanya kita harus menyadari sekarang ini kita sedang menerima buah perbuatan baik dari pelaksanaan 5 sila yang sempurna di hidup kita yang lalu. Nah, kalau ke depan kita ingin lahir lagi jadi manusia lagi, 5 sila ini dijaga dengan baik. Istilah gampangnya begini, kalau dulu aja bisa, kenapa sekarang enggak? Ya kan? Kalau dulu saja kita bisa sempurna melaksanakan sila sehingga sekarang kita memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia, kenapa untuk yang akan datang kita tidak bisa? Nah, untuk bisa punya kebijaksanaan, kecerdasan dan sebagainya, banyak-banyaklah belajar dhamma. Banyak-banyaklah belajar dhamma. Ya, itu yang bisa membuat kecerdasan intelektual kita secara intelektualitas otak dan juga intelektualitas mental maju, berkembang. Ya, dia harus banyak-banyak belajar ajaran Buddha. Dengan membaca, dengan mendengar, dengan menyimak dan sebagainya. Itu bisa menjadi bahan, menjadi bekal untuk memperoleh kehidupan yang akan datang, menjadi manusia lagi, cerdas secara intelektualitas otak, juga intelektualitas mental. Ya, itu. Jadi makhluk hidup kita bisa terjadinya dari makhluk hidup sendiri. Kelahiran jadi makhluk hidup itu bukan kehendak dari makhluk hidup sendiri. Pertanyaannya, tujuan hidup itu apa? Kalau tujuan hidup itu bukan, padahal yang masuk negara itu tidak banyak. 1.250 arahan dan tidak. Terus bagaimana? Apa yang lainnya itu? Ya. Tujuan hidup secara agama Buddha ada 3. Yang pertama, memperoleh kebahagiaan sebagai manusia. Kebahagiaan sebagai manusia apa? Ya, punya harta dan sebagainya. Ya. Itu kan kebahagiaan manusia, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan hidup sebagai makhluk surga. Ya, jadi dewa, jadi dewi. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan hidup merealisasi nibbana. Coba baca buku lagi. Sesungguhnya yang merealisasi nibbana itu bukan cuma Buddha dan 1.250 orang arahat, tidak. Lebih daripada itu. Coba kalau kita baca Ratana Sutta. Di situ di dalam kitab komentar disebutkan bahwa setiap bait Ratana Sutta itu diucap oleh Buddha, 100.000 dewa mencapai tingkat kesucian.
Ratana Sutta semua ada 16 bait. Jadi 100.000 kali 16. Berapa? Setiap bait itu. Ya. 1,6 juta. Iya. Enggak cuma Buddha dan 1.250 orang arahat. Ya, jadi banyak sekali. Ya, seperti ketika Buddha membabarkan Dhamma di alam surga Tawatingsa, ya, itu banyak dewa mencapai tingkat kesucian. Ya, seperti saat Buddha hidup, ya, di dunia ini kan banyak murid-muridnya yang mencapai tingkat kesucian, baik itu biku ataupun umat awam. Ya, jadi enggak hanya pribadi ataupun 1.250 orang biku. Ya, jadi banyak sekali. Ya. Baik, anumodana atas Dhamma Desana yang sudah disampaikan oleh Bante Damiko. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.